menghitung distribusi probabilitas, teoritis variabel kontinu, distribusi normal, gamma, C kuadrat, eksponensial, Weibull, dan log normal. Kemudian menentukan statistik deskriptif, saya kira jadi kalau untuk menentukan statistik deskriptif ini hampir sama semua ya. Jadi bagaimana ukuran pemusatan, min, median, modus, dan penyebarannya, bagaimana nanti untuk mengetahui apa variabel-variabelnya, kemudian keterkaitannya juga dengan masalah dengan keruncingan, kemiringan, gitu ya. Jadi nanti untuk menentukan statistik deskriptifnya saya kira sama dengan yang kemarin-kemarin, gitu ya, hampir sama. Agendanya hari ini adalah distribusi seragam kontinu, distribusi normal, distribusi gamma, dan distribusi eksponensial, distribusi kuadrat, distribusi Weibull, dan distribusi log normal. Ini nanti akan saya akan bahas sekilas-sekilas saja, karena nanti kita akan segera menuju ke latihan-latihannya ya. Jadi nanti untuk yang ini nanti bisa kalian pelajari di rumah sebetulnya, karena ini terlalu mendasar sekali ya, ini untuk fakultas MIPA ya, mendasar sekali, karena kalau di kita itu sudah implementasinya saja ya. Jadi begini, untuk distribusi seragam kontinu itu mempunyai fungsinya adalah sebagai berikut ya, di mana fungsi X AB ya itu seper B min A, di mana X-nya itu antara A dan B ya. Nah, di sana fungsi kerapatan ini nanti membentuk persegi panjang dengan alas B min A dan tinggi konstan. Jadi di sana dikatakan tinggi konstannya adalah seper B min A. Jadi oleh karena itu di sini disebut juga sebagai distribusi persegi panjang. Untuk min dan variannya adalah sebagai berikut ya. Untuk mencari min dan variannya ya, variannya adalah A plus B per 2, sedangkan minnya ya untuk variannya adalah B min A dikuadratkan per 12 gitu ya. Jadi itu untuk fungsi min dan variannya. Kemudian di sini distribusi seragam kontinu kalau kita buat sedemikian rupa dengan gambar, maka dia mempunyai gambar ya, diagram atau diagramnya sebagai berikut ya. Dia Y-nya atau Fx-nya itu adalah setengah, kemudian X-nya itu adalah antara 1 sampai dengan 3. Ya, jadi maka di sana fungsi kerapatan variabel acaknya seragam kontinu pada interval 1,3. Gitu ya, 1,3. Kemudian distribusi normal probabilitas kontinu yang paling banyak digunakan dan misalnya adalah distribusi normal. Nah, di sini distribusi normal sering disebut juga distribusi Gauss ya, untuk menghormati Friedrich Gauss tahun 1777 ya sampai dengan 855 ya, 1855. Jadi Gauss ini memperoleh ya fungsi kerapatan variabel normal X itu dengan minnya mu dan varian theta di sini diberikan fungsinya sebagai berikut ya. Jadi seper akar 2 pi ya, akar 2 pi theta di sana, kemudian eksponensial pangkatnya demikian. Tetapi di sana rentangnya dari tidak terhingga sampai dengan tidak terhingga di min, tidak terhingga sampai dengan tidak terhingga. Nah, ini adalah distribusi normal Gauss ya. Nanti di sini kalian nanti akan melihat contoh soalnya nanti ya. Kemudian distribusi normal sifat-sifatnya ada sebagai berikut ya. Sifatnya nanti bisa kalian baca ya. Untuk modus merupakan titik pada sumbu mendatar tempat kurva tersebut maksimum terdapat pada X sama dengan mu. Kurva simetri terhadap sumbu tegak min X sama dengan mu juga. Jadi dan seterusnya ya. Nanti kalian baca saja di sini untuk sifat-sifat distribusi normalnya. Kemudian ini ya, jadi ini contoh gambarannya. Berarti di sana bagaimana untuk
grafiknya untuk distribusi normal, ya. Jadi di sana ada dua. Jadi bagaimana nanti batasan ini adik-adik, batasan ini nanti biasanya keterkaitannya dalam penentuan tabel, ya di dalam tabel. Nah ini adalah nanti keterkaitannya juga nanti apakah mu1 sama dengan mu2, nanti keterkaitannya dengan di sini ada kemiringan kanan dan kiri juga, ya kanan dan kiri. Jadi nanti kalau yang di sini tadi kita melihat adik-adik hati-hati ya, nanti kalau di dalam statistik jika kalian nanti diminta untuk menentukan berapa sisi, satu sisi atau dua sisi adik-adik ya. Jadi kalau satu sisi nanti misalkan didapatkan misalkan taraf kesalahannya 5%, 5% kalau satu sisi ya memang benar-benar 5%. Tapi nanti kalau ada dua sisi, maka 5% itu nanti dibagi dua karena dia dua sisi. Jadi 5 sisi nanti dibagi dua menjadi 0,025 gitu ya, 2,5. Nah, bisa keluar nih. Oke ya. Jadi sebagai berikut ya nanti. Kemudian distribusi normal yang lain di sini ya ada masalah tentang keruncingan ya. Di sini nanti ada keruncingan, ada kemiringan adik-adik ya, ada keruncingan, ada kemiringan yang perlu kalian perhatikan di sini bahwa dilihat dari grafiknya. Jadi grafiknya bagaimana? Kalau grafiknya dia berada tepat di tengah-tengah begini adik-adik ya, maka dia nanti dikatakan grafik itu normal ya. Jadi nanti kalau misalkan batas ini ada di miring sebelah kiri atau sebelah kanan atau mereng sebelah kiri atau sebelah kanan, nanti ada perhitungan sendiri. Nah di sini ada ini adalah fungsi kontinu pada probabilitas. Maka X terletak di antara A dan B, ya, diberikan fungsi sebagai berikut. Dan nanti kalian bisa perhatikan di sini, ya. Tapi secara matematis persamaan di atas itu sulit dipecahkan, maka di sana karena itu penyelesaian dilakukan dengan menggunakan transformasi nilai-nilai X menjadi nilai baku Z yang diberikan sebagai berikut. Ya, ini untuk fungsi yang di atas dipermudah sebagai berikut. Kemudian dengan transformasi tersebut distribusi Z, maka nanti akan berubah menjadi sebagai berikut di bawah ini ya dia. Jadi nanti kalian baca saja nanti ya. Kemudian juga distribusi normalnya, sifat-sifat distribusi kumulatifnya adalah sebagai berikut ya, ada beberapa sifat-sifatnya. Fungsi monoton naik ya, fungsinya adalah antara 0 sampai dengan 1 ya, 0 sampai dengan 1. Kemudian berarti di sini kalau dia 0 sampai dengan 1 ya, berarti nanti dia nilainya tentunya pecahan ini ya, pecahan ya. Kemudian yang ke C, limitnya di sana fungsi trivialnya adalah fx sama dengan 0. Ya, kemudian plusnya di sana f sama 1 karena di sini batasnya adalah 0 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan fungsi distribusi kumulatif FZ, maka probabilitasnya adalah sebagai berikut. Z, nilai Z itu rentangnya adalah Z1 sampai dengan Z2. Nah, ini adik-adik, jadi nanti transformasinya, ingat adik-adik di sini adik-adik ya, ini adalah nanti itu batasan-batasan yang keterkaitannya dengan distribusi normal. Di mana bahwa nilai PX-nya yang pertama itu adalah di bawah sama dengan A. Ya. Nah, di mana di sana juga ditransformasikan untuk terhadap nilai Z ya. Z itu juga demikian. Jadi di sana untuk ditransformasikannya A min mu ya per apa itu? Apa itu? Saya nggak kelihatan nih. Kecil sekali ya. Oke, di sana pokoknya nanti dilihat saja nanti di situ ya. Kemudian untuk transformasi yang kedua juga sama nanti ya, di sini juga sama. Ingat ya, yang di atas itu adalah satu sisi ya, satu sisi. Yang di bawah ini adalah dua sisi. Yang di atas itu satu sisi tetapi sisi yang di minus ya, di minus. Kemudian yang di sini adalah dua sisi dia antara A dan B. Kemudian untuk yang ketiga itu dia satu sisi di bidang positif gitu ya itu. Nah ini adik-adik, jadi
nanti keterkaitannya apa adik-adik? Di sini keterkaitannya adalah dengan tabel. Ya, ini adalah tabel distribusi normalnya. Jadi untuk melihatnya adik-adik nilai Z-nya berapa, alfanya berapa nanti akan dilihat di sini. Ya. Jadi kita akan mengetahui Z-nya gitu ya. Kemudian ini apa namanya nilainya. Ya, nanti kita lihat berapa di sana nilainya. Jadi nanti begitu kita mengetahui ini ya sudah, nanti kita akan mengetahui nilai Z-nya. Ya. Jadi nanti semua akan dibandingkan dengan nilai Z. Kemudian distribusi normal sama ya, jika X distribusi normal dengan min mu X dan variannya atau deviasi standarnya adalah ini, maka ditentukan fungsi-fungsinya sebagai berikut. Jadi fungsi-fungsinya ada ya, fungsi-fungsinya sebagai berikut. Nanti kalian melihat fungsinya ini, bagaimana fungsi-fungsi tersebut. Kemudian ini adalah untuk nilai-nilainya, untuk grafiknya ya, untuk grafik distribusi normalnya ada beberapa, 3. Nanti di sana bisa dilihat bahwa ada nilai-nilai ini, gitu ya. Kemudian ini adik-adik, coba di sini kita perhatikan bagaimana nanti membaca ininya ya, bahwa kita ketahui ada nilai di mana nilai itu nilai yang dapat diterima dan nilai yang ditolak, gitu ya, nilai yang diterima dan nilai ditolak. Maka oleh karena itu, bagaimana nilai yang diterima dan nilai yang ditolak itu akan dilihat pada apa? Pada nilai-nilai ininya. Jika dia nilainya lebih besar atau lebih besar dengan nilai tabel, atau lebih kecil dari pada nilai tabel dengan batasannya, maka dia bisa diterima, begitu ya. Tetapi di sini juga ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Dia akan membandingkannya dengan nilai T tabelnya sendiri atau dengan taraf kesalahannya, gitu ya, taraf kesalahannya. Contoh di atas, nilai tahanan yang digunakan pada sejenis rangkaian elektronika menunjukkan suatu distribusi normal Gauss dengan min 100 ohm dan deviasi 5 ohm. Probabilitas nilai tahanannya jadi yang dibilang random yang lebih besar daripada 110 ohm adalah minnya mu X 100 dan deviasi standar 5, gitu ya. Maka di sana PX lebih besar daripada 110, gitu ya. Di mana di sana nanti akan ditemukan nilai Z-nya adalah sebagai berikut, ya. Itu nanti akan kita ketahui kemarin bahwa nilai untuk probabilitas itu nilai maksimalnya 1 atau kita katakan 100%. Maka nanti dia dikurangkan berapa? Dikurangkan nilainya berapa, di sana kita melihat nilainya. Nilainya nanti kita lihat bahwa nilai tersebut adalah 1 min 0,97725. Nah, ini adik-adik berarti nanti nilainya itu atau nilai sisanya dari 1 min itu adalah 0,2275. Maka di sana itulah yang dikatakan nilai yang didapatkan pada tabel tersebut, gitu ya. Nah, kemudian di sini adik-adik untuk yang contoh kedua, di sana kita bisa melihat sedemikian rupa bahwa itu nanti akan ditemukan nilai A-nya ya, nilai A-nya adalah 11265. Kemudian nilai batasnya itu adalah 2,53. Jadi A min mu per standar deviasinya atau variannya deviasi ya itu adalah 2,53. Nah, di sana tentunya kalau kita gabungkan nilai itu seharusnya nanti untuk 0,9943 dengan sisanya dia bernilai 1, dan dari tabelnya juga akan kelihatan nanti di situ ya. Ini contoh berikutnya contoh berikutnya untuk latihannya adalah diketahui sebuah sebaran normal standar cairan luasan di bawah kurva yang ada di sebelah kanan, gitu ya. Nah, ini di sana ada penyelesaiannya. Jadi di sana
1,84 batasannya, kemudian yang B-nya adalah min 1,97 dan 0,86. Nah, di sana bagaimana nilainya gitu ya. Nah, biasanya adik nilai yang di sebelah sini, di sebelah kanan 0,86 dan di sebelah kiri min 1,97 itu adalah daerah penerimaan. Ya, penerimaan. Nah, kalau yang satu sisi hanya di sebelah kanan 1,84. Nah, di sini daerah penerimaan. Maka di sana luas dalam gambar di sebelah kanan adalah sama dengan 1 minus luas dalam tabel sebelah kiri. Jadi di sana 1 min 99671 gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana nanti kita melihat di dalam tabelnya gitu ya. Ini tabel Z ya. Ya, tabel Z ya. Jadi luasnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang nomor 2 gambarannya adalah gambar ini adalah yang B gitu ya, itu di antara min 197 dan 0,86. Nah, di mana luasan daerah kirinya 0,86 minus luas ini ya min 197. Jadi nanti di sana kita akan mengetahui luasannya berapa di sini berarti 0,85 0,8 min 0,0244 ya. Nanti adik-adik ini nanti bisa kalian baca pada buku pegangan yang sudah dibagikan ya di pertemuan pertama oleh Pak Jiri kalau nggak salah ya, yang di buku itu ya, yang sudah dibagikan. Kemudian contoh ya ketiganya semacam ini dia nilai Z-nya sebarannya sebagai berikut. Coba kita kembali dulu ke ini ya. Nah, ini nilainya ya nanti berapa di sana nilai Z-nya, kemudian ini adalah nilainya. Nah, nanti di sana akan tahu. Coba kita perhatikan dulu bagaimana di sini tadi ya. Contoh ini mendapatkan 0,97725 gitu ya. 0,97725 itu dari mana begitu kan ya. Kita perhatikan saja di sini 97725. 9 berarti ya di sini ada dia kurang lebih di sini ya 97725 ya. Jadi dia ada di mana tadi 97725 ini ya. Di Z-nya adalah di sini 0,00 ya. Artinya bagaimana kalau kita lihat tadi di sini kita perhatikan di sini bahwa dia adalah 97725. Kemudian ini satunya berarti di sana nilainya adalah 0,225 gitu ya. Ya karena lebih besar daripada 2 gitu kan ya, lebih besar daripada 2. Nah, di sini adik-adik pada saat kita melihat ini tadi juga demikian, nanti kita perhatikan bahwa di sini ada batasan-batasannya, batas-batasannya ada berapa, nanti kita akan mengetahui batasan-batasan tersebut. Kemudian contoh 64 juga demikian, contoh 64 ya, nanti ada batasan-batasannya, X-nya adalah antara 45 sampai 62, kemudian di sini di mana nanti untuk nilai Z-nya adalah min 0,5 sampai dengan 1,-2 ya dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh-contohnya, nanti silakan kalian pahami ya, kalian baca di sana. Saya akan masuk ke ya, contoh-contoh semua ya, contoh semua. Distribusi gamma dan eksponensial. Nah, distribusi gamma dan eksponensial itu juga saya kira juga hampir sama dengan Gauss ya, hampir sama dengan Gauss, tapi di sini dia menggunakan distribusi eksponensial gamanya. Maka di sini akan ada integral ya, integral di mana integral di sana bisa dipecahkan sebagai berikut. Ingat di sini untuk gamma n sama dengan n-1 faktorial. Nah, di sana untuk distribusi gamma eksponensial grafiknya adalah sebagai berikut ya, Fg X11, Fg X21 dan seterusnya itu adalah sebagai berikut.
ini adalah fungsinya, adik-adik, fungsinya di mana fungsinya X lebih besar sama dengan 0 dan yang lain ya. Jadi untuk fungsi yang pertama itulah X lebih besar sama dengan 0 adalah yang ini yang di atas, sedangkan 0 adalah fungsi yang lain. Nah, sedangkan untuk distribusi kumulatifnya gamma adalah sebagai berikut ya. Jadi ini adik-adik untuk fungsi-fungsinya untuk gamma. Ini tabelnya ini alfanya, ini X-nya. Jadi alfanya berapa, nanti X-nya berapa. Di sini alfa itu adalah bisa dikatakan tarafnya ya, dari alfanya berapa, kemudian ini X-nya. Oke. Untuk tabel, nah ini contoh di sini adalah misalkan dia ada sebagai berikut, maka nanti jika X antara 60 sampai dengan 120, maka untuk mencari PX-nya PX 120 dikurangi PX min PX di bawah 60 sama dengan 60. Maka nanti akan ditemukan sebagai berikut FB-nya ya. Kemudian nanti kita cari di tabel, nanti akan ditemukan nilai sebagai berikut, maka tinggal dikurangkan saja. Nah, kemudian ukuran statistik deskriptifnya min varian keruncingannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut, nanti akan kita masukkan saja nilai-nilainya berapa begitu ya, X-nya berapa, misalkan ini X di sini diketahui X-nya adalah E-nya adalah 8, hanya 15 gitu ya. Kemudian di sini juga demikian, alfanya berapa, betanya berapa, ditemukan adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk variannya kemencengan dan keruncingan. Contoh yang lain ya, ini kita contohkan saja yang lain sebagai berikut. Di mana untuk misalkan adalah waktu tanggapnya, respon time-nya suatu terminal komputer online yang merupakan tenggang waktu termasuknya suatu permintaan dari pengguna sebagai berikut ya. Jika seorang memanfaatkan terminal komputer tersebut memasukkan suatu perintah, maka probabilitas perintah tersebut akan dijalankan selambat-lambatnya setelah 10 detik, kemudian dapat ditentukan sebagai berikut. Rata-rata waktu tanggap mu x-nya adalah 1/lambda sama dengan 5, kemudian jadi 1/5 sama dengan 0,2 dan seterusnya ini ya. Nah, di sana akan ditemukan sebagai berikut, dan nilai-nilainya adalah 0,865. Distribusi C kuadrat. Distribusi C kuadrat juga mempunyai fungsinya kerapatannya untuk X lebih besar daripada 0, kemudian dan lainnya adalah 0 gitu ya. Jadi untuk untuk min-nya dan varian dan distribusi kuadrat masing-masing diberikan nilai mu sama dengan v ini ya, kemudian C ya, ini IC ya, dan ini kuadrat sama dengan 2V gitu ya. Nah, ini nilai harapannya, nilai distribusinya, deskriptif statistik deskriptifnya untuk distribusi square semacam ini ya. Berarti artinya nanti untuk mencarinya tinggal memasukkan nilai-nilainya saja, V-nya berapa. Kemudian distribusi log normalnya juga semacam berikut ya. Saya kira ini aja ya, ini tidak untuk soalnya nanti di berikutnya saja lah ya. Jadi kalian bisa baca sendiri ini ya. Saya mengejar yang ini dulu aja, mengejar yang yang ini, yang kedua ya. Saya mau mengejar yang di sini dulu adik-adik ya, ada 2 ini. Saya masukkan yang itu saja ya. Untuk dalil biasnya dulu ya di sini. Jadi probabilitas bersyarat adik-adik di sini. Yang tadi nanti kalian baca saja tadi. Ini saya probabilitas bersyarat. Di sini probabilitas bersyarat adalah ditulis PBA gitu ya. Nah, di sini bagaimana kita mencari untuk persyaratan menemukan berbagai probabilitas. Contoh di sini adik-adik, ini ada sebuah tabel. Ya, tadi kan kalau tadi di sana ada tadi menurut teorinya sebagai berikut. Nah, ini kita melihat langsung saja ke dalam permasalahannya. Misalkan di sana ada pria wanita. Ya, pria wanita, di sana ada pria wanita, bahwa mahasiswa tersebut ada laki-laki dan perempuan, ada mahasiswa dan siswa gitu ya. Nah, di sana kita perhatikan di sini bahwa
banyaknya pria itu untuk mahasiswa itu adalah 460, siswanya adalah 40. Kemudian wanitanya 140, untuk mahasiswanya 140, siswanya 260. Jumlahnya ada sebagai berikut. Nah, Adik-adik, jumlah di sini antara jumlah yang di kiri, di kanan dan di bawah itu tentunya harus sama ya, 900. Nah, di sana bagaimana kita mencari probabilitasnya. Jadi di sini Adik-adik, kita setelah kita memasukkan ke dalam tabel semacam ini ya, tabel semacam ini, kita harus mengetahui dulu mana yang diminta. Jadi probabilitas wanita bersyarat mahasiswa. Maka di sini pada saat di sini ada pertanyaan probabilitas wanita bersyarat mahasiswa, maka di sini PWM ya. Di sini probabilitas wanita bersyarat mahasiswa. Jadi di sini kalau kita lihat di atas tabel ini, maka nanti di sini probabilitasnya adalah wanitanya berapa di sana? Wanitanya adalah ya, dilihat di sini yang mahasiswa. Maka di sini mahasiswa di sini 600. Berarti probabilitas 600 kemudian dibagi per 900 gitu ya. Dan melihat berapa wanita di situ. Nah, di sini kalau kita lihat syaratnya mahasiswa tadi, ya mahasiswa tadi di sini ada 600 gitu ya, per 900 di sini jumlahnya. Sedangkan kalau kita melihat berapa wanita di situ, wanitanya ada 140, maka di sini adalah 140 per 900. Ya, lah adik-adik, maka di sini kalau kita perhatikan, kita tadi melihatnya pertama dari syarat mahasiswanya dulu. Kita lihat ke syarat mahasiswanya dulu. Kita lihat syarat mahasiswanya kan ada 600 ini. Ya, jumlahnya mahasiswa ada 600. Maka di sana 600 per 900. Tetapi kalau kita melihat wanitanya, berarti dia ada 140 per 900. Ya, maka sehingga jika di sana probabilitas wanita bersyarat mahasiswa, maka di sana 140 per 900 dibagi 600 per 900 dibagi sama dengan 0,77. Ya, jadi coba kalian perhatikan di sini untuk dalil bias. Ya. Jadi di sini kita lihat, kita buat tabelnya dulu saja, lebih mudahnya kita buat tabelnya dulu. Sama ya seperti yang tadi itu sebetulnya terlalu teoritis banget ya. Itu nanti kita agak kesulitan di dalam hal menentukan tabelnya semacam ini. Ya, ini adalah pria. Ya, coba misalkan ya adik-adik, kalau saya probabilitas pria bersyarat siswa misalkan, berapa deh nilainya deh? Probabilitas pria bersyarat siswa. Probabilitas pria bersyarat siswa. Berarti di sana kita lihat dulu syaratnya dulu. Kalau tadi kan kita lihatnya syarat mahasiswa, sekarang kita lihat syarat dari siswa. Siswanya jumlahnya ada 300, berarti 300 per 900 ya. 300 per 900 berarti dia 3/9 atau sepertiga. Ya, sepertiga dulu. Kemudian syarat yang kedua, melihat berapa prianya. Prianya ada 40 per 900. Berarti nanti di sana sepertiga tadi kan sepertiga di atas tadi kan sepertiga kan ya, 300 per 900. Kemudian yang di bawahnya, nilai di bawahnya nilai yang di atasnya adalah 40 per 900 ya, 40 per 900 per 300 per 900. Berarti di sana nilainya berapa adik? Yang tadi adalah nilainya, kalau di sini tadi kan yang diminta adalah probabilitas pria bersyarat siswa. Ya. Pria bersyarat siswa. Ya. Pria bersyarat siswa. Berarti di sana dapat kalian jabarkan dulu. Kita lihat syaratnya siswanya adalah 300
per 900. Ya kan ya. Kemudian kita lihat syarat prianya adalah 40 per 900. Maka kalau kita melihat tadi wanita bersyarat pria bersyarat siswa, berarti di sana 40 per 900 dibagi berapa? 300 per 900. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk syarat jika pria. Nah, sekarang kalau saya balik lagi misalkan jadi saya mencoba melihat dari sini ya. Kalau tadi di sini probabilitas wanita bersyarat mahasiswa, kemudian probabilitas pria bersyarat siswa. Nah, sekarang saya balik adik-adik, bagaimana probabilitas siswa ya, siswa di sini siswa kan siswa, tapi nanti bersyaratnya adalah wanita. Ya, kalau tadi kan kita melihatnya bahwa probabilitas wanita bersyarat mahasiswa. Maka kalau dia bersyaratnya mahasiswa, yang kita lihat adalah jumlah ke sini dibagi ini ya bersama. Kemudian karena dia bersyarat probabilitas wanitanya, berarti wanitanya dibagi ini. Nah, sekarang saya balik probabilitas siswa bersyarat wanita. Ya, probabilitas siswa bersyarat wanita. Misalkan probabilitas siswa bersyarat wanita. Berarti nanti kalian melihatnya syarat apa namanya? Syarat wanitanya dulu kan ya. Syarat wanitanya dulu berapa dia? Ya kan? Probabilitas siswa bersyarat wanita. Maka di sini kita lihat wanitanya dulu. 400 per 900. Kemudian kita melihat syarat yang kedua, siswanya. Ya. Siswanya berarti dia 260 per 900. Ya, jadi kita lihat di sini probabilitas wanita bersyarat mahasiswa, kita lihat syaratnya dulu bagaimana, kemudian syarat yang lain bagaimana. Kalau tadi di sini dilihatnya dari syarat mahasiswanya dan syarat wanitanya, ya. Sekarang di sini kita lihat syarat siswanya, kemudian syarat wanitanya. Dan situ ya. Jadi ini dari biasnya. Nah, di sini adik-adik ini bisa dituliskan tadi bagaimana probabilitas wanita bersyarat mahasiswa. Kemudian di sana juga bisa kita tuliskan sebagai berikut. Ya. Nah, di sana bagaimana probabilitas bersyarat wanitanya, maka di sana ada bahwa probabilitas wanita dikurangi mahasiswa gitu kan ya. Kemudian di sana kita tuliskan PW bagian ya ini ya. Berat bagian ini dari mahasiswa. Jadi di sana kita tuliskan sebagai berikut. Nah, rumus ini tadi yang rumus untuk probabilitas bersyaratnya adalah sebagai berikut. Ya. Jadi nanti rumus probabilitas bersyaratnya sebagai berikut. Jadi kalau yang tadi kita terlalu sekali ya. Jadi ini langsung semacam ini. Kemudian contoh 33. Di sini diketahui probabilitas suatu menonton TV adalah 0,4 ya. Probabilitas istri menonton TV adalah 0,5 serta probabilitas suami menonton TV bersyarat istri menonton TV adalah 0,7. Nah, di sana kita buat sedemikian rupa dulu dari data ini. Jika suami adalah S dan istri adalah I, maka probabilitas S adalah 0,4, probabilitas istri adalah 0,5, probabilitas suami bersyarat istri adalah 0,7. Maka probabilitas istri bersama suami menonton TV adalah, nah kita perhatikan di sana sudah ada ya, kalau di sana istri bersama suami, maka probabilitas istri dikalikan probabilitas suami bersyarat istri. Ya kan ya? Maka di sana akan mendapatkan 0,5 kalikan 0,7 0,35.
Nah, sekarang bagaimana probabilitas istri menonton TV bersyarat suami menonton TV? Nah, berarti di sana kalau kita perhatikan probabilitas istri menonton TV bersyarat suami menonton TV adalah di sana ada probabilitas suami bersyarat istri dan dibagi probabilitas suami. Ya. Nah, begini adik-adik, nanti di sini kalau misalkan kalian bisa merancang ya, merancang atau membuat gambaran dulu dengan tabel tadi ya, tabel. Jadi di sana ada suami, istri, kemudian menonton TV. Nah, nanti kalian mencoba bagaimana probabilitas suami menonton TV 0,4 misalkan nanti berapa dianggap saja kalian buat aja nanti nilainya dia 0,4 begitu ya samaannya nilainya, kemudian probabilitas istrinya adalah 0,5. Jadi nanti kalian membuat semacam ini yang nanti sekira-kiranya kalian melihat bahwa probabilitasnya adalah sekian sekian sekian. Nah, nanti akan lebih mudah dalam hal membuat ininya ya, membaca dan mengalihkannya. Oke ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah sebagai berikut. Ya, coba kalian lihat contoh berikutnya itu. Jadi ya, ini ada setiap hari Senin pasti banyak kegiatan. Sing. Oke ya. Contoh 34 ini pemilihan gubernur diikuti oleh 3 calon B1, B2 dan B3. Setiap calon mungkin menaikkan pajak penjualan A. Nah, di sana probabilitas B1 terpilih adalah 0,6 dan probabilitas untuk menaikkan pajak penjualan A adalah 0,9. Kemudian probabilitas B2 terpilih adalah 0,2 dan probabilitas untuk menaikkan pajak penjualan adalah 0,5. Kemudian probabilitas B3 terpilih adalah 0,2 dan probabilitas untuk menaikkan pajak penjualan adalah 0,05. Nah, di sini probabilitas pajak penjualan dinaikkan adalah apabila B1 terpilih atau B2 terpilih atau B3 terpilih. Nah, di sana PA ya pajak penjualan A-nya adalah probabilitas A-nya adalah di mana pajak A ya irisan dari B1 plus pajak A irisan dari B2 plus pajak A irisan dari B3. Nah, di sini ini kalau yang kemarin itu untuk kuis, ini nggak usah untuk kuis, nanti mungkin untuk yang lainnya gitu ya, apakah untuk yang ujian. Ingat deh, untuk ujian. Carilah hasil, ingat kuis, mungkin ingat ujian gitu ya. Oke, ini saya loncati, nanti kalian mungkin Andi Rahman Zikri catat saja ini buat ujian. Siapa tahu keluar ujian, ya. Yang lainnya jadi bahasa saya nanti tolong diingat-ingat ya buat ujian gitu ya, siapa tahu. Oke, yang kedua di sana dalil biasnya untuk yang lain di sini dalil bias berkaitan dengan banyaknya komponen misalkan B1, B2, B3. Komponen ini mengalami peristiwa dan sebagai berikut ya. Jadi di sana dalil bias berkenaan dengan berapa besar probabilitas suatu komponen B, misalnya bisa BK bersyarat A ya, yakni berapa besar probabilitas BK bersyarat A. Nah, di sini adik-adik dengan saya gambarkan bahwa probabilitas BK bersyarat A adalah sebagai berikut ya, saya gambarkan. Ini nanti kalau kita buat di dalam tabel itu juga bisa, tapi nanti bagaimana nanti tabelnya begitu ya. Nah, ini adik-adik contoh di sini ya. Jadi bagaimana probabilitas BK bersyarat A ini adalah
persamaannya jadi sebagai berikut ya. P probabilitas BK irisan A dibagi jumlah probabilitas BI bersyarat A. Itu sama dengan sebagai berikut ya, probabilitas BK, probabilitas A bersyarat BK, kemudian per segma probabilitas BI dikalikan probabilitas A bersyarat BI. Nah, ini contohnya adik-adik. Contohnya kalau saya punya contoh bola merah, putih dan biru ya. Merah, putih dan biru di dalam kotak 1 2 3. Ini bisa saya katakan 3 kali 3. Jadi kalau di dalam C kuadrat C ya, di dalam nilai C itu ada bisa 2 kali 2, bisa 2 kali 3, bisa 3 kali 3 jadi ya. Nah, di sini ada 3 kali 3. Bahwa yang pertama kotak, yang kedua bola. Nah, di sana berapa bola probabilitas bola merah dari kotak 3 gitu kan ya. Berarti berapa probabilitas bola merah dari kotak 3. Ya, di sini merah dari kotak 3. Berarti di sini nanti akan ada probabilitasnya berapa gitu ya. Nah, di sini BK-nya adalah sama dengan bola merah, A-nya adalah kotak 3. Ya, di sini BK-nya sama dengan bola merah, A-nya sama dengan kotak 3. Maka di sini probabilitas bola merahnya adalah 9/28. Jadi 9/28. Jadi kalau probabilitas bola merahnya ada 9/28. Kemudian probabilitas bola putihnya, tentunya bola putihnya ada berapa di sana? Bola putihnya ada 8, bola birunya ada 11. Jadi probabilitasnya masing-masing dari bola adalah sebagai berikut. Nah, di sini yang ditanyakan probabilitas kotak 3. Kotak 3 kan ya. Kotak 3 tadi di sana adalah kotak 3 itu adalah bola merah kotak 3, maka di sana probabilitas kotak 3 ya itu adalah 3/28. Kemudian kotak 3 untuk bola putih ya 4/28. Probabilitas kotak yang biru adalah 3/28. Nah, tentunya di sana untuk mencari probabilitas bersyaratnya ya, probabilitas BK-nya di sana adalah PBK dikalikan PA ya, dikalikan A bersyarat BK, berarti P bola merah dikalikan P kotak 3 bersyarat bola merah. Maka di sana P bola merahnya adalah 9/28 dikalikan P kotak 3 bersyarat bola merah adalah P kotak 3 bersyarat bola merah adalah 3/28. Maka di sana mendapatkan nilai adalah 27 ya, 27/28 kali 28 ya. Nah, kemudian di sana untuk mencari segmanya semuanya adalah segma probabilitas BI dikalikan probabilitas A bersyarat BI. Nah, di sana diketahui bahwa nilai probabilitas BI-nya, segma probabilitas BI-nya adalah sebagai berikut. Kita jumlahkan semua ya, kita jumlahkan 9/28 ditambah 3/28 ya, 9/28 dikalikan 3/28 ditambah 8/28 dikalikan 4/28 ditambah 11/28 dikalikan 3/28, dapatnya adalah 92/28 kali 28. Nah, kemudian probabilitas BK bersyarat A, maka P bola merah ya pada kotak 3. Pada kotak 3. Maka di sana 27/28 kali 28 dibagi 92/28 kali 28, 0,27. Ini adik-adik, ini kalau tidak salah nanti mungkin nanti diganti angkanya atau diganti diganti tabelnya menjadi 4 kali 4 untuk soal
ujian. Mungkin ya, mungkin. Jadi tolong ini nanti ya dipahami. Ya, jadi kalau di sini kan dia 3 kali 3 nih. Nah, nanti bagaimana kalau 4 kali 4 misalkan atau 3 kali 4. Ya, sebetulnya sama saja, hanya bermain di sini. Ya. Oh, dia mananya ya, oh dia kotaknya berapa dia. Yang penting terpenting adalah adik-adik kalian tahu jumlahnya di sini saja. Jumlah di sini dulu, nanti di dalam kotaknya ini adalah sebagai ininya ya, bertanyanya. Misalnya, oh P kotak 3, P kotak 3, P kotak 3. Nah, sekarang kalau misalkan saya rubah bukan di kotak 3 misalkan, di kotak 2, di kotak 1 misalkan. Ya. Jadi semacam itu. Oke, contoh yang 36. Waduh, ini juga ada tulisan ingat kuis. Nanti saja, berarti ini kalau ingat kuis nanti bisa dianulah ya, nanti kalian bisa pelajari ini. Kemudian bagaimana distribusi probabilitas, jumlah probabilitas. Kita tahu kalau dinamakan jumlah probabilitas nanti di sana bahwa PX1, PX2 plus PX3 dan seterusnya itu sama dengan bisa kita katakan N1 per N plus N2 per N plus N3 per N. Itu adalah nilai probabilitasnya. Maka kalau kita jumlahkan nanti harusnya dia bernilai 1. Oleh karena itu adik-adik misalkan ditanya berapa probabilitas PX1, maka dia dikatakan di sini oh nilainya adalah N1 per N probabilitasnya. Berapa probabilitas PX1 dan PX2? Berarti nanti di sana N1 per N plus N2 per N. Maka probabilitasnya berapa? Nah, nanti di sini kalau jumlah probabilitas saya kira ini tinggal menjumlahkan saja sedikit mudah ya. Jadi di sana berarti bahwa 1 itu dibagi-bagi atau didistribusikan. Jadi nilai 1 ini nanti di berapa banyaknya data di sana itu dibagi. Berarti nanti misalkan kalau banyaknya data 10 berarti 1/10. Jadi setiap masing-masing data mempunyai nilai probabilitas secara sama itu ada 1/10. Berarti nanti nilainya berapa gitu ya. Jika X1, X2, X3 itu adalah N1, N2, N3 sebanyak 10, maka setiap N1 itu dia dengan cara yang sama atau posisi kedudukan yang sama dia mempunyai nilai probabilitas berapa 1/10. Jika datanya itu N-nya adalah 10 ya. Nah, nanti tergantung nanti di sana nilainya berapa, begitu saja bahwa nilainya misalkan N1 2, N2-nya 3 dan sebagainya dihitung, nanti kita jumlahkan, nanti di sana berarti nilainya per masing-masing ya. Contoh di sini lemparan 2 koin untuk probabilitas banyaknya sisi muka yang keluar dari P0 muka adalah 0 muka adalah 0,25, P1 muka adalah 0,50, P2 muka adalah 0,25, maka di sini 1 ya. Jadi di sini 0 muka itu adalah 0,25, P1 muka adalah 0,50, P2 muka adalah 0,25, jumlahnya adalah 1. Kemudian contoh yang berikutnya tadi untuk lemparan 3 koin dengan diagramnya adalah sebagai berikut ya. Probabilitas 0 kali muka, kemudian probabilitas 1 kali muka, probabilitas 2 kali muka, probabilitas 3 kali muka. Ya, di sana akan ditemukan 0,125, 0,375, 0,75 dan 0,125 dijumlahkan ada 1. Jadi di gini adik-adik untuk hasil untuk mengetahui nilai distribusi probabilitas sebagai berikut. Nilai ujian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya adalah 3, 5, ada 50 orang gitu ya. Jadi di sana bagaimana nilai probabilitasnya? Berarti nilai probabilitasnya bagaimana probabilitasnya di sini adalah dia mendapatkan nilai sebagai berikut nilai probabilitas. Berarti di sana saya bisa melihat nilai probabilitasnya itu adalah 3/50, 5/50, 10/50, 15/50, 11/50, 6/50.
Ini nilai probabilitasnya, maka kalau kita jumlahkan adalah 1. Ya, ini untuk melihat bentuk distribusi probabilitasnya. Kemudian fungsi densitas probabilitas adalah sebagai berikut, bahwa probabilitas dari semua peristiwa membentuk fungsi dan dikenal sebagai fungsi densitas. Ya, fungsi densitas adalah kerapatan yang diakibatkan pembagian pendistribusian probabilitas satu ke semua peristiwa. Ini dapat dijadikan bentuk dalam tabel, bentuk grafik, bentuk rumus. Nanti akan sebagai berikut adik-adik ya. Ini tadi kita mengetahui bahwa fungsi densitas. Jadi nanti kalau ini adalah fungsi densitas, kemudian fungsi densitas dalam bentuk grafik ya. Jadi fungsi densitas dalam bentuk grafik. Kemudian ini adalah fungsi densitas bentuk distribusi, nanti silakan dilengkapi kalau misalkan ingin belajar, silakan dilengkapi. Jadi nanti kalau misalkan saya ada beberapa kalimat ya, ada kalimat kalimat pertanyaan, nanti kalian diminta untuk membuat fungsi densitasnya, kalian bisa membuat tabel sebagai berikut. Kemudian grafiknya. Kemudian kumulasi. Kumulasi adalah jumlah probabilitas pada suatu bentangan peristiwa, dikenal sebagai kumulasi probabilitas. Contohnya dari X sama dengan 5 sampai 7, maka dia dikatakan sigma PX ya, sigma PX 5 sampai 7. 5, 6, 7. Jadi di sini tadi kalau kumulasi probabilitasnya, maka kita menjumlahkan. Bagaimana menjumlahkannya? Ya berarti tergantung soalnya. Misalkan menjumlahkannya X dari X sama dengan 5 sampai dengan 8. Maka kita menjumlahkannya X dari 5 sampai 8. Jadi nilai-nilainya yang kita jumlahkan dari nilai probabilitas dari 5 sampai 8 atau 5 sampai 7. Jadi nilai-nilainya kita jumlahkan dari 5 sampai 8. Contoh di sini adik-adik, kalau di sini tadi nilainya 5 sampai 8 misalkan sebagai berikut ya. Tadi jumlahnya berapa? Mohon maaf dulu. Ada 40 ya, dapat dari contoh 42. Jadi dari contoh 40 semacam ini adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik nilai ujiannya sebagai berikut ya. Nah, coba kalian perhatikan adik-adik, frekuensinya ini ada 3, 5, 10. Ya adik-adik ya, 3, 5, 10. Nah, di sini diminta tadi adalah bagaimana 5 sampai dengan 7. Ya. Dari contoh 4 bagaimana kumulasi probabilitas. Kumulasi ya, 5 sampai dengan 7. Di sini ada 10, 20, 30 ya. Berarti di sini ada 10, 20, 30. Berarti 5, 6, 7. Kita melihatnya dari nilainya deh ya. Ya, dilihat nilainya 5, 6, 7. Tetapi kalau kita melihat dari banyaknya frekuensi, misalkan tadi dilihat dari bentangan peristiwanya di sini ya, contohnya kumulasinya di sini, tapi dilihat dari nilai X-nya. Tetapi nanti kalau dilihat dari frekuensinya adik-adik, misalkan nih berapa nilai probabilitas, misalkan ya, tadi di sini ya, mana tadi? Sebentar. Dari sini adik-adik, ini tadi dilihat dari X-nya, 5 sampai dengan 7, berarti dilihat dari nilainya. Tapi kalau dilihat dari banyaknya siswa, ya adik-adik ya, tolong perhatikan, kalau dilihat dari contoh kumulasi, kalian perhatikan ya, ini dilihat dari X-nya, berarti X-nya itu bukan dilihat dari banyaknya siswa, tetapi dilihat dari nilainya. Tapi kalau kalian diminta nanti dilihat dari banyaknya siswa, hati-hati adik ya, banyaknya sisa. Berapa nilai kumulatif dari banyaknya siswa 20 ya, 20 siswa misalkan. Ya, 20 siswa. Jadi kalau melihatnya dari 20 siswa, berarti nanti kalian lihatnya dari frekuensinya di sini. Ini 3 orang, 5 orang, 18 orang. Ya, berarti 20 sampai di sini. Ya, berarti nanti kalau kalian diminta untuk nilai kumulatifnya, berarti sampai di sini 3, 5, 10 dan sini.
ya. Nah, Pak, ini kan 20, Pak. Nah, padahal di sini lebih dari 20, ya tidak masalah. Berarti sana 0,6 ditambah 0,10 ditambah 0,2 ditambah 0,3, ya. Sisanya bagaimana? Ya tidak masalah. Sisanya biarkan saja, nggak masalah gitu kan ya. Maka dia tetap masuk di sini. Berarti nanti ini dijumlahkan saja. Ya, jadi kita apakah kita akan melihat dari nilai ujiannya atau melihat dari frekuensinya di sini. Ya. Jadi nanti tergantung soalnya Adik-adik ya. Jadi tergantung soalnya. Nanti di sini tadi sebagai berikut dilihat dari nilainya. Kemudian fungsi distribusi, ya, fungsi distribusi ada fungsi distribusi ke bawah dan fungsi distribusi ke atas. Fungsi distribusi itu adalah sebenarnya apa artinya? Dia menjumlahkan nilai probabilitasnya, ya, menjumlahkan nilai probabilitasnya. Jadi kalau kita melihat fungsi distribusi ke bawah, maka dia dinilai dari nilai terkecil dulu dijumlahkan. Jadi 0,06 ditambah 0,10 ditambah 0,20 ditambah 0,30 dia fungsi ke bawah. Sedangkan fungsi ke atas maka dia ini dianggap satu dulu, satu dikurangkan ini, ya, satu dikurangkan ini, 1 dikurangkan 0,06 hasilnya 0,94 dikurangkan 0,10, ya. Jadi fungsi distribusi ke bawah itu dari kecil ke atas, fungsi distribusi atas dari atas ke kecil, dari nilai 1. Ya, jadi ini untuk fungsi distribusinya. Oke ya. Kemudian contoh di sini bagaimana menghitungnya fungsi distribusi ini nanti ini 0,01, kemudian ini 0,05 ya berarti ya 0,05, di sini 0,09, 0,15, 0,23, 0,15, 0,17, 0,9, 0,6. Berarti nanti sini hasilnya 1 ya. Kemudian fungsi distribusi bawahnya berarti ini 0,01 ya, 0,01 ditambah 0,05, 0,06 dan seterusnya. Kemudian ini 1 dikurangi 0,01, 0,99 dikurangi dan seterusnya ke bawah ya. Kemudian nanti bagaimana kalau misalkan diminta untuk membuat fungsi densitas lengkap ya, fungsi densitas lengkap daripada data ini misalkan. Ya, maka nanti akan kalian buat bagaimana untuk menghitungnya, ya, bagaimana probabilitasnya dan sebagainya. Ya, jadi ini sama seperti tadi ya, contohnya sama. Nanti kita lihat bahwa nanti berarti di sana dengan fungsi distribusi bawahnya bisa dikatakan di sana bagaimana mencari nilai fungsi distribusi bawah probabilitas 6 sampai dengan 8. 6 sampai dengan 8. Berarti di sana 6 sampai dengan 8 bisa kita lihat di sana ya probabilitas 6 sampai dengan 8. Di sana P X X-nya kurang dari sama dengan 8 dan X-nya kurang daripada sama dengan 5. Maka di sana 0,88 ya. 0,88 dikurangi 0,16. Nah, jadi X-nya di sini adalah 0,88 ya, dengan FDB-nya 0,88 dikurangi 0,16. Kalau nanti diminta untuk mencari FDB dari 6 sampai dengan 8. Ya. Nah, ini adik-adik jadi untuk nilai mencari nilai densitas ya, densitas tetapi nanti dengan aturan-aturan. Kemudian ini adalah untuk dengan cara diagramnya ya, cara diagramnya sebagai berikut. Contoh soal ini nanti silakan kalian pelajari di rumah ya, beberapa contoh soal. Terus harapan matematis adalah rata dari suatu fungsi ya, rata dari suatu fungsi. Harapan matematis pada suatu fungsi X adalah
X Fx ya, sama dengan sigma P Fx. Kalau ratanya adalah sigma Px ya, dengan kita perhatikan untuk ratanya hampir sama dengan yang teori-teori yang tadi pertama tadi. Varian juga demikian ya, varian untuk kuadrat simpangan sebagai berikut ya. Jadi nanti untuk mencari variannya kalian perhatikan di sini adik-adik ada beberapa rumus-rumus mana yang diketahui gitu ya, mana yang diketahui. Ya, mana yang diketahui. Oh, misalkan diketahuinya adalah X-nya dengan X. Ya, tinggal kalian cari saja apakah kalian akan menggunakan yang paling atas, tengah, dan sebagainya. Ya, jadi di sini ada contoh di sini adik-adik, contohnya mu X sama dengan sigma PX. Nah, sigma PX-nya di sana ada 6,88 ya. Maka di sana kalau diminta untuk mencari di sana bagaimana nilai dari variannya ya, maka di sana kita tinggal mencari di sini mu PX kuadrat ya dikurangi mu PX dikuadratkan. Berarti di sana hasilnya variannya adalah 1,83. Ya, jadi ini untuk mencari data yang kemudian dikatakan dimasukkan ke dalam densitas normal densitas lengkap nanti baru kita cari. Oke ya. Ini kemudian ini kovariansi adalah harapan matematik dari perkalian simpangan. Jadi nanti di sana ada sebagai berikut. Jadi tabel-tabel di dalam statistik adik-adik ya, sebagai berikut pembahasan kovarian dan sebagainya. Ini XY frekuensinya 1, misalkan probabilitas P-nya adalah sama, XY-nya adalah X perkalian X dan Y, PX-nya adalah di sana tinggal dikalikan ya, X ya, P dikalikan X, P-nya adalah 0,2, X 4, 0,8, PY-nya adalah Y dikalikan probabilitas P, kemudian PXY tinggal dikalikan saja PXY di sana untuk mencari, jika kita ingin mencari kovarian maka tabel yang terbentuk adalah sebagai berikut. Ya. Untuk mencari kovariansi berarti kita membuat tabel sebagai berikut. Kalau ingin mencari tadi di sini harapan matematis variansi, tabelnya yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Ya. Contohnya nanti silakan kalian lengkapi sendiri kalau misalkan ingin mencoba ya. Kemudian jenis distribusi probabilitas, sumber distribusi di sini ada distribusi probabilitas empirik dan teoritik. Kemudian jenis data, diskrit dan kontinu yang nanti juga masuk seperti yang tadi juga ya. Kemudian yang ketiga banyaknya variabel, kemudian pembahasan. Oke, ini adalah untuk yang probabilitas kedua ya, yang kedua. Kemudian saya langsung saja masuk ke probabilitas yang pertemuan yang ke berikutnya. Yang ke di sini ya. Oke, yang berikutnya adalah saya masuk yang ke sini. Ini jadi kombinatorial peluang dan peluang diskrit permutasi. Ya. Di sini ada kurang lebih ada sekitar 50 slide ya kurang lebih ya. Jadi makanya saya cepatkan saja di sini biar kalian nanti bisa sampai waktunya. Ilustrasi di sini adik-adik ya. Ada ilustrasi di sini, ada 3 buah kelereng merah, kuning, hijau. Jadi ini adalah kantong, saya katakan tabung 1, tabung 2, tabung 3, ya tabung 1, tabung 2, tabung 3. Ilustrasinya, misal ada 3 buah kelereng yang berbeda warna, merah, kuning, dan hijau. Kemudian dimasukkan ke dalam 3 buah kaleng, masing-masing satu kaleng 1 buah kelereng. Berapa jumlah urutan yang berbeda yang mungkin dibuat
dari penempatan klien ke dalam kali-kali tersebut. Jadi di sini adalah tabung 1, ya, tabung 1, tabung 2, tabung 3, di mana di sini ada pertama tabung 1, ya, dimasukkan merah, tabung 2 adalah kuning hijau, tabung 3 hijau kuning, ya, maka di sini urutannya adalah MKH, kemudian MHK, ya. Kemudian untuk tabung 1, ya, yang pertama, ya, tabung 1 KMH, KHM, ya, urutannya jadi di sini KMH, KHM, kemudian tabung 1 lagi di sini, ya, dimasukkan bola hijau, tabung merahnya merah, tabung 3-nya kuning, kemudian dibalik saja tabung hijau, tabung kuning, bola hijau, bola kuning, bola merah. Maka di sana urutannya menjadi MK secara lengkap, ya, MKH, MHK, KMH, KHM, HMK, HKM. Ya, ini untuk secara ilustrasinya sebagai berikut. Ya. Kemudian ilustrasi yang kedua, di sana ada 6 kelereng. N banyaknya objek, kemudian R pemilihan objek. Sehingga di sana saya bisa tuliskan N sama dengan 3, N sama dengan 6, R sama dengan 3. Ya, ilustrasi yang kedua. Maka di sini adik-adik, coba kalian perhatikan di sini tadi. Kalau di sini ada N-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 3, maka di sana kita bisa mengatakan bahwa nanti di sana itu akan menjadikan apa? Permutasi, maka jumlahnya adalah, ya, jumlahnya adalah urutan berbeda dari pengaturan objek. Ya, permutasi merupakan bentuk aplikasi dari kaidah perkalian, sehingga permutasi dari n objek adalah ilustrasi A, ya. N dikalikan N-1 dikalikan N-2 dikalikan terus sampai 2 kali 1 N sama dengan N faktorial. Maka di sini jumlah susunan berbedanya dari pemilihan R objek yang diambil dari N objek disebut dengan permutasi R. Ilustrasinya adalah pada B di sini dengan syarat bahwa N itu, ya, N itu lebih kecil sama dengan R. Maka disimpulkan adalah PNR atau PN di bawahnya R, PNR. Ya. Nah, ini adalah menjadikan sebagai berikut, maka akan menjadikan fungsinya menjadi N faktorial per N min R faktorial. Jadi di sini adik-adik yang di atas tadi, di sini bisa dikatakan bahwa ini adalah nilainya nanti menjadi bagaimana? Karena ada 3, maka dia 3 faktorial. Di sini ada 3 faktorial berarti 3 kali 2. Satunya nggak perlu dihitung, ya, 3 kali 2. Berarti di sana ada 6. Nah, sedangkan di sini tadi ada secara urutan yang berbeda. Di sini ada N sama dengan 6, ya, R-nya 3. Maka di sini N objek, R pemilihan objek. Maka di sana, ya, jadi N itu tidak boleh lebih kecil daripada R. Maka di sini bisa kita tuliskan bagaimana adik-adik. Ini adik-adik ada berapa nilainya adik-adik di sini tadi? N per N min R. Berarti di sini N faktorial per N min 3 faktorial. Berarti 6 faktorial dibagi berapa? 3 faktorial. Berarti di sini jawabannya adalah 654. Ya, 654. 30
tambah 4. Berarti di sini nilainya adalah berapa di sini? Ada 120. Ya, di sini. Oke, itu adalah jumlah susunan berbeda dari pemilihan R objek yang diambil dari N objek. Ya, sedangkan yang pertama tadi adalah permutasinya dari N objek saja. Sedangkan yang di sini adalah ilustrasi yang kedua itu ada permutasi dari R objek diambil dari N objek. Ya. Berapa banyak kata yang terdapat dari kata kuliah? Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata kuliah? Nah, di sini bisa kita kita cari jawabannya. Kata kuliah ada N-nya sama dengan 6. Ada dua cara penyelesaian. Yang pertama, cara 1, anggap kata kuliah sebagai kelereng yang berbeda warna dan 6 buah tabung terisi dengan 1 buah kelereng pada setiap tabung. Sehingga untuk cara yang pertama adalah 6, 5, 4, 3, 2, 1 ada 720 kata. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus permutasi R, di mana N-nya adalah 6, R-nya adalah 6, maka di sana P adalah 6,6. Jadi NR gitu ya. Jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi 6 faktorial dibagi 6 kurang 6 faktorial. Berarti di sana kita tahu 6 faktorial per 0 faktorial, kita tahu 0 faktorial itu adalah sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. 0 faktorial. Maka di sana nilainya hanya ada 6, 5, 4, 3, 2. Satunya kita coret saja gitu kan ya. Berapapun dikalikan 1 nilai itu. Berarti dia sama gitu ya. Jadi ada sekitar 720 buah kata yang bisa terbentuk. Ya. Contoh kedua, 3 buah ujian dilakukan dalam periode 5 hari, Senin sampai dengan Jumat. Ya, jadi ini contoh-contoh soal ini tadi menjawab menjawab contoh-contoh soal teori-teori yang ada di pertama tadi ya. 3 buah ujian dilakukan dalam periode 5 hari, Senin sampai dengan Jumat. Berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama. Nah, di sini 3 buah ujian dilakukan pada periode 5 hari. 3 buah ujian ya. Tapi di sini ada syaratnya nanti tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama. Solusinya tadi ada 2 cara penyelesaian. Cara pertama ujian ke-1 dapat ditempatkan pada salah satu dari 5 hari. Ujian kedua dapat ditempatkan pada salah satu hari keempat dari 4 hari ya, dari 5 hari kemudian dari 4 hari. Ujian ketiga dapat ditempatkan pada salah satu dari 3 hari. Maka di sana jumlah pengaturannya jadwal adalah 5, 4, 3. Jadi 60 pengaturan jadwal. Ya, cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus permutasi. Berarti di sana P5,3. Di sini 5,3 buah ujian 5 hari. Ya. Nah, di sana kita temukan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Maka dijauhkan 5, 4, 3. Jadi pengaturan jadwalnya ada 60 pengaturan penjadwalan. Jadi ingat di sini 3 buah ujian dilaksanakan periode 5 hari. Ya, 5 hari Senin sampai dengan Jumat. Ya, berarti di sana kita perhatikan 3 ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga. Ya. Oke, contoh ketiga, berapa banyak string yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda. Ya, berapa banyak string yang dapat dibentuk terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda. Contoh di sini stringnya adalah N1-nya 26, A, B sampai Z ada 26,
sedangkan angkanya N2 adalah 10, 0 sampai dengan 9. Untuk mengisi posisi 4 buah huruf yang berbeda, maka di sana N1-nya 26 itu dengan syaratnya N1-nya adalah 4. Berarti di sana kalau kita perhatikan, maka P probabilitas untuk stringnya adalah dengan perhitungan 26,4, berarti di sana ada 26 faktorial per 26 min 4 faktorial, ada di sana 26 dikali 25 dikali 24 dikali 23. Nanti silahkan hitung ya. Untuk mengisi posisi ketiga buah angka yang berbeda, angka tadi adalah N2-nya adalah 10, R-nya adalah 3, maka di sana didapatkan P10,3, maka di depan 10,98. Nah, di sini pertanyaannya adalah sebetulnya yang kita yang di finalnya adalah karena string disusun dari 4 buah huruf dan 3 buah angka, maka jumlah string yang dapat dibuat adalah P 26,4 dikali P 10,3. Maka di sana kita dapatkan ya 26, 25, 24, 23 dikali 10, 98. Nah, di sana terdapat 258.336.000. Nah, ini adik-adik, coba kalian perhatikan di sini adik-adik ya. Untuk misalkan di sini ada 4 digit karakter ya, string, dan 3 buah angka. Berarti ada 7 digit. 7 digit tersebut kalau kita bolak-balik sedemikian rupa nanti adik-adik itu akan mendapatkan probabilitasnya jumlah yang kata yang dapat disusunnya ya itu adalah 258.336.000. Nah, coba kalian perhatikan di sini, kalau kalian nanti mempunyai password apapun password kalian, kalau hanya password angka saja berarti hanya berapa? Password angka saja jika nanti di sana hanya terdiri dari berapa? 3 digit ya. Kalau kalian angka saja terdiri dari 3 digit saja, itu nanti akan bisa terbentuk hanya 10 kali 9 kali 8. Hanya 720 ya, 720 kemungkinan gitu ya. 720. Tapi kalau kalian nanti di sini kalian gabungkan dengan string, maka nanti akan menjadi banyak gitu kan ya. Artinya apa? Seorang hacker ataupun seorang cracker atau penjahat pembobol itu dia harus mencoba sebanyak itu 258.336.000 ya. Itu secara matematisnya, secara statistik itu seperti itu ya. Dia harus mencari beberapa kemungkinan ya. Jadi ini sebetulnya untuk matematis statistik ini juga bisa memprediksi berapa. Nah, artinya kalau misalkan nih tidak hanya string dan angka, apalagi di sana itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau membedakan huruf besar dan huruf kecil, maka nanti N1-nya itu adalah 26 untuk huruf kecil saja, N2-nya itu adalah 26 untuk huruf besar saja, sedangkan angkanya N3-nya adalah 10, itu aja untuk angka saja. Nanti di sana kombinasinya akan lebih banyak lagi. Begitu kan ya, akan lebih banyak lagi. Contoh di sana maka nanti akan perkaliannya akan menjadi berapa? 26 kali 25, 20 kali 25 kali 24 kali 23 kali 22 dikalikan lagi 26, 25, 24, 23, 22 dikalikan lagi 10, 9, 8. Sudah banyak. Ya. Sedangkan kita kalau diminta untuk membuat password itu ada pembeda dari huruf besar dan huruf kecil. Itu lebih lebih secure lagi
ya. Kemudian permutasi melingkar. Permutasi melingkar dari N objek adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Jumlah susunan objek yang mengelilingi lingkaran adalah N-1 faktorial. Contoh, ada 10 orang yang duduk pada satu barisan kursi terdiri dari 10 kursi yang mengelilingi meja melingkar. Berapa banyak cara pengaturan tempat duduk bagi mereka? Jadi di sana kursinya adalah 10, jadi N10. Objek pertama dapat ditempati di mana saja pada lingkaran dengan satu cara, sisa N-1. Objek lainnya dapat diatur searah jarum jam, misalkan dengan P N-1, N-1 sama dengan N-1 faktorial. Caranya sehingga di sana akan didapatkan P-nya adalah 9,9. Jadi di sana sama dengan 9 faktorial. Jadi itu kalau untuk yang melingkar berarti di sana kita mengetahuinya adalah N-1. Ya. Untuk latihan ini silakan kalian otak-atik di rumah, ya. Ya, nanti silakan kalian otak-atik di rumah. Ini contoh diketahui X adalah ABC, maka banyaknya permutasi berapa? Berapa banyak cara memilih seorang ketua, wakil ketua, dari kelompok yang terdiri dari 10 orang. Ya, jadi seorang ketua, wakil ketua, sekretaris berarti ada 3 ya, seorang ketua, wakil ketua dan sekretaris ada 3. Ya, kelompok terdiri 10 orang. Berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Silakan nanti kalian buat latihan di rumah. Ini ada 10 latihan, adik-adik ya. Kemudian yang kedua adalah kombinasi, peluang diskrit untuk kombinasi. Ini sama adik-adik ya, untuk kombinasi. Jadi untuk kombinasi itu akan dia membedakan antara kaleng pertama dan kaleng kedua dalam hal apa? Dalam hal pengisian isinya. Berarti misalkan kaleng ada 3 kaleng, di sana ada 2 bola. Yang pertama merah hijau, kemudian hijau merah, kemudian kosong. Kemudian kita balik lagi juga ya, kaleng pertama kosong, kita geser saja, ya. Kemudian kaleng kedua merah hijau, kaleng ketiga hijau merah. Kemudian kita geser lagi ya, kaleng yang kosong ada di tengah. Kemudian yang merah hijau di awal, hijau merah di akhir. Nah, itu di sana ada 3 cara ya, 3 cara. Maka di sana kita perhatikan ada 3 cara, maka di sini jumlah cara memasukkan kalengnya ke dalam kaleng itu adalah P3,2/2. Nah, artinya apa di sana? P3,2/2 faktorial, berarti di sana 3 faktorial dibagi 1 faktorial per 2 faktorial. Di sana mendapatkan 3 kali 2/2 sama dengan 3. Ya. Nah, di sini tadi ada kelerengnya ada 2, kemudian kalengnya ada 3. Ya. Kelerengnya ada 2, kalengnya ada 3. Maka di sana kita buat sedemikian rupa. Berarti P,NR dibagi R gitu ya di sana. Itu untuk kombinasi ya. Maka di sana kita bisa buat sedemikian rupa di dalam kombinasi ya, untuk menggabung-gabungkan, maka kombinasi R elemen dari N elemen itu jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N. Kemudian kombinasi merupakan bentuk khusus dari permutasi. Jadi di sana ada permutasi, perbedaannya permutasi dengan kombinasi, permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Maka jumlah pemilihannya tidak terurut dari R elemen diambil dari N elemen disebut dengan kombinasi R. Jadi kalau ada syaratnya gitu ya. Maka di sana CN, R, maka CNR ada N faktorial dibagi
R faktorial N min R faktorial. Jadi ingat kalau di dalam permutasi tadi N faktorial N min R, ya, N min R. Nah, di sana dibaca N diambil R, N diambil R, atau R objek diambil dari N buah objek. Ya, jadi di sana untuk kombinasi. Kemudian interpretasi contoh ya. Contohnya di sini. Misal A sama dengan 1, 2, 3. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen yang dibentuk dari himpunan A. Jadi 2 elemen. Berarti dia 1, 2, 1, 3, 2, 3. Lah di mana dia 1, 2 dan 2, 1 itu dianggap sama. 1, 3 sama dengan 3, 1. 2, 3 sama dengan 3, 2. Maka di sana kita tuliskan C 3,2, maka di sana 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial kan. Berarti di sana 3 kali 2 dibagi berapa? 2 faktorial. Berarti dia ada 3. Nah, ini interpretasinya sebagai berikut tadi adik. Jadi ini adalah misalkan ada A-nya 1, 2, 3. Kemudian di sini ya di sini adalah jumlah himpunan bagian 2 elemennya dari A ada 2 elemen. Berarti hanya 2 saja. Kalau di sana ada misalkan dibentuk dari satu elemen saja, satu elemen berarti nanti di 3,1 ya 3,1 nanti ada berapa gitu kan ya. Kemudian contoh yang lain, sebuah kelompok memilih 20 orang anggota, kemudian dipilih 5 orang sebagai panitia, di mana panitia merupakan kelompok yang tidak terurut. Artinya setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama. Maka sehingga banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri 5 anggota panitia yang terdiri 5 orang anggota panitia adalah C 20,5. Ya, berarti di sana jika kita hitung dia akan menghasilkan 15.504. Itu untuk kombinasi. Nah, sekarang contoh di sini ada berapa cara dapat memilih 3 dari 4 elemen himpunan A, B, C, D. Ya. Berarti di sana contoh satunya mungkin sini ada C43 ya. Nah, C43 ada 4 cara. Ya. Contoh 2, berapa cara menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu untuk sarapan. 3 kali seminggu untuk sarapan. Nah, ingat seminggu ada berapa hari? 7 hari ya. Jadi R sama dengan 3, N-nya 7 berarti C-nya ada 7,3 berarti ada 35 cara. Ya. Kemudian sebuah karakter dalam sistem ASCII berukuran 1 byte atau 8 bit, 1 atau 0. Berapa banyak pola bit yang terbentuk? Berapa banyak pola bit yang mempunyai 3 bit 1? Berapa banyak pola bit yang mempunyai bit 1 sejumlah genap? Nah, ini adik-adik, 1 bit adalah 1 byte sama dengan 8 bit, posisi 0 sampai 7. Jadi kita buat saja sedemikian rupa. Contohnya, posisi 0 dapat diisi dengan 2 cara, 1 atau 0. Posisi 1 dapat diisi dengan 2 cara, 1 atau 0. Dan seterusnya sampai dengan posisi 7. Ya, berarti setiap kotak-kotak ini ada 2 cara, 1 dan 0, diisinya 1 dan 0, 1 dan 0 ya sebagai berikut. Maka semua posisi harus diisi sehingga jumlah pola bit yang terbentuk adalah 2 pangkat 8. Maka di sini banyaknya pola bit yang mempunyai 3 bit 1 itu adalah ya 8,3 karena di sini 8 banyaknya, kemudian ada 3 bit di sini berarti 8,3, di sana ada 56 cara. Ya, jadi posisi 7 dapat diisi dengan 2 cara, 1 dan 0 berarti 2 semua 2 pangkat 8. Ya. Nah, di sini banyaknya pola bit yang mempunyai 3 bit adalah C,3
ya 8,3. Kemudian banyaknya pola bit yang punya 0 buah bit 1, C 8,0, C 8,2 dan seterusnya. Sehingga banyaknya pola bit yang punya bit 1 sejumlah genap adalah tinggal kita jumlahkan saja di sini ya. Ada 128. Contoh 4, sebuah klub beranggotakan 7 pria dan 5 wanita. Berapa banyak cara memilih panitia yang terdiri dari 4 orang dengan jumlah pria lebih banyak daripada jumlah wanita? Oke, di sana 7 pria dan 5 wanita. Wanitanya 4 orang. Jumlah pria lebih banyak daripada jumlah wanita. Maka bisa kita polakan di sana panitia terdiri 4 orang pria dan 0 orang wanita. Ya. Kemudian panitia terdiri dari 3 pria dan 1 orang wanita. Nah, ini kalau kita perhatikan sesuai dengan syaratnya bahwa pria lebih banyak dari wanita, berarti 40 31 ya, karena hanya 4 panitia saja. Nah, di sana maka dia ada 73 dan 51. Berarti C 7,3 dikalikan C, 51 35 dikalikan 5 ada 175. Sehingga jumlah cara pembentukan panitianya adalah ya C74 dikalikan C74 dikalikan C50 ya, C74 dikalikan C50 ditambah C73 dikalikan C51 ya, C74 ya, C74 dikalikan dengan C50 ya. Ini di sana panitia terdiri dari 4 orang 4 orang pria dan 0 orang wanita ya, kemudian ditambahkan terdiri dari 3 orang pria dan 1 orang wanita. Syaratnya demikian ya, jadi 35 ditambah 175 jadi 210 cara. Contoh kelima, sebuah rumah penginapan, 3 buah kamar A, B, dan C, tiap kamar dapat menampung 3 atau 4 orang. Berapa jumlah cara pengisian kamar untuk 10 orang? Ya. Kamar sama dengan R, 3 buah ABC. Penghuninya N sama dengan 10. Masing-masing kamar dihuni 4,3 dan 3 orang. Jadi jumlah caranya 10,4 ya, 10,4, 6,3, 3,3. Berarti di sana jumlah caranya berarti di sana C10,4 kalikan 6,3 karena di sini tadi menampung 3 atau 4 orang ya, 3 atau 4 orang. Kemudian masing-masing kamar dihuni 3, 4 dan 3 orang. 3, 4 dan 3 orang. Di sana ada C,3 kalikan C74. Ya. Kemudian masing-masing kamar dihuni 3 dan 4 orang. Ya. Di sana ada 10, 3, C3 dan C44. Mana di C-nya adalah kemudian 10, 3 dan C3, C73. Sehingga totalnya di sana ada 12.600 atau dengan cara yang lain di sana dengan menghitung di situ ada juga 12.600 sama ya dari di situ ya nilainya. Itu untuk yang solusi untuk kombinasi. Permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum ya, dalam bentuk umum. Sebentar adik-adik, ini masih ada sedikit lagi ya. N1 bola di antara berwarna ini N sampai dengan NK bola berwarna K. Maka sehingga N1 plus N2 sama dengan sampai NK sama dengan N. Bola-bola tersebut dimasukkan ke dalam N buah kotak yang berisi paling banyak 1 buah kotak. 1 buah bola. Berapa banyak jumlah cara pengaturan N bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Nah, di sini adik-adik, di sini jika N buah bolanya dianggap berbeda semua, maka jumlah cara pengaturan
N buah bola ke dalam N buah kotak adalah Pn, N atau N faktorial. Maka secara umum permutasinya bisa dibentuk Pn, N1, N2 sampai dengan Nk, di mana kita bisa tuliskan fungsinya dengan cara yang lain. Pn, N per N1, N faktorial 1, N faktorial 2 sampai dengan Nk faktorial dapat kita tuliskan juga N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial sampai Nk faktorial. Nah, di sini begitu juga dengan kombinasi, ya, dengan kombinasi artinya dengan kombinasi juga hampir sama, ya, sama dengan permutasi, maka N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial sampai dengan Nk faktorial. Ya, jadi di sana kombinasi dan permutasi sama. Nah, di sini karena di sana permutasi N1, N2 sampai dengan Nk sama dengan Cn, N1, N2 sampai dengan Nk adalah N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial sampai dengan N3 faktorial. Jadi sama, ya, di sini, ya. Nah, di sana contoh berapa banyaknya string yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf dari kata Mississippi. Berapa banyaknya string yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf dari kata Mississippi. Nah, di sini kita perhatikan M-nya 1 buah, huruf I-nya 4 buah, huruf S-nya 4 buah, huruf P-nya 2 buah. Maka sehingga di sana kita jumlahkan ada 11 buah jumlah elemen himpunan S. Ada dua cara, pertama permutasi, yang kedua kombinasi. Nah, di sana dengan permutasi kita buat di sana P11 1442 itu ada ditemukan dengan nilai 34.650 buah, termasuk sama dengan kombinasinya. Contoh 7, ada 12 lembar karton akan diwarnai sehingga ada 3 diantaranya berwarna merah, 2 berwarna jingga, 2 berwarna ungu, dan sisanya berwarna coklat. Berapa jumlah cara pewarnaan? Jadi di sana N1, N2-nya sampai Nk-nya kita jumlah ada N12. Jumlah cara pewarnaannya berarti di sana kita hitung saja, di sana ada 12 dan Oke, ini ada. Oke, adik-adik, untuk yang lainnya silahkan nanti dibaca lagi ya sendiri, ya, dia. Ini ada beberapa kombinasi pengulangan Cn, R dan seterusnya. Nanti tolong dibaca untuk kombinasi pengulangan. Ingat, kombinasi pengulangan di sana yang kita perhatikan adalah bagaimana penulisannya. C dalam kurung N plus R min 1. R min 1, ya, N plus R min 1. Kita lihat contohnya dulu aja, ada 20 buah apel, 15 jeruk dan sebagainya. Berapa jumlah pembagiannya? Maka 5 orang anak, 20 buah apel, 15 jeruk. Maka di sana kita perhatikan R1, R2-nya, ingat di sana ada NR-nya untuk buah apel dan NR-nya buah jeruk. Nanti di sana ada C 24,20 dan C 19,15. Maka nanti tinggal kita kalikan saja nanti di sana. Untuk cara-caranya di sana ada C 24,20 dikalikan C 19,15. Ya, dia di sana akan ditemukan 41 juta sekian. Untuk contoh-contoh seterusnya nanti silakan kalian baca sendiri, ya, dia untuk latihan. Di sini ada adik-adik untuk latihan. Kemudian sebelum saya akhiri, adik-adik, karena ini adalah pertemuan terakhir untuk minggu depan kita sudah ujian, ya. Nanti ujiannya ada di PJ-nya siapa nih PJ-nya? PJ-nya. Saya, Pak. Oh, Rafli. Rafli, nanti tolong dikoordinasikan sama teman-teman satu kelas, ya, satu kelas. Untuk ujian, teknis ujiannya nanti akan saya beri 2 alternatif. Yang pertama, apakah kalian nanti ujiannya langsung di ruang Zoom dan di ruang Zoom langsung, ya, di ruang Zoom langsung dengan
video diaktifkan, ya, dengan video diaktifkan. Jadi nanti saya kasih soal dengan video diaktifkan, ya, yang pertama itu. Kemudian atau dengan cara yang kedua, saya berikan soal, ya, dengan waktu tertentu, dikumpulkannya harus tepat waktu. Ya, tentunya kalau dengan Zoom itu waktunya mungkin agak lebih lama sedikit daripada dengan yang saya berikan soal, dikerjakan, dikumpulkan. Contoh, saya kasih soal misalkan nih, kalau dengan Zoom misalkan Anda standby di sini, jadi standby mungkin waktunya bisa sampai kurang lebih sampai maksimal 120 menit. Tapi di Zoom mengerjakannya. Yang pertama itu. Yang kedua, dengan tanpa Zoom. Jadi nanti buka Zoom, saya hanya menyerahkan soalnya saja, saya berikan soal, ya. Kemudian misalkan nih dimulai jam 9. Maka nanti batas waktunya itu tidak sampai 120, mungkin batas waktunya hanya 60 menit atau sampai maksimal 70 menit. Ya, nanti silahkan Rafli tolong dikoordinasikan dengan teman-teman. Saya kalau bisa sudah mendapatkan informasi itu sebelum hari Jumat. Ya, teknis pelaksanaannya. Saya serahkan ke kalian semua, ya. Saya serahkan kalian nanti tolong jangan sampai ada perdebatan terus menjadi masalah, ya Pak, ini waktunya sedikit Pak, soalnya sulit, kok di Zoom bagaimana? Kalau di Zoom waktunya lama tapi kok di Zoom Pak? Nah, saya akan mengawasi kalian di Zoom, karena kalau tidak di Zoom itu kan tentunya kalian bisa bertukar pikiran, ya langsung gitu ya, karena sekarang eranya teknologi, kalian nanti jawabannya semacam ini gitu ya. Tapi saya ingat bahwa saya menghargai prosesnya. Ya, jadi misalkan nih ada mahasiswa tahu-tahu menjawab hanya langsung jawabannya saja. Jawabannya langsung 254 misalkan. Prosesnya tidak ditulis. Ya mungkin saya kasih nilai, kalau ada prosesnya saya kasih nilai misalkan 80, tidak ada prosesnya ya saya kasih nilai 20 atau 10. Ya. Tolong ya Rafli ya, nanti dikoordinasikan dengan teman-teman bagaimana teknis ujiannya, apakah di ruang Zoom atau tidak, ya. Kalau bisa nanti hari Jumat sudah saya terima ya soalnya ya. Ya Pak, baik Pak. Ya, karena untuk yang lain juga semacam itu ya, mungkin kalian juga di angkatan kalian ya, untuk yang mata kuliah kalau tidak salah komunikasi data atau arsitektur ya, lupa saya, itu mintanya dia di ruang Zoom. Ya. Itu adik-adik, terima kasih ya pertemuan hari ini. Mohon maaf ini agak kelebihan kurang lebih sekitar, tadi saya lambat 5 menit sampai 10 menit, ini kelebihan 10 menit. Mungkin saya cukupkan sekian, kalian tolong pelajari saja latihan-latihan soalnya yang ada ya. Dan tadi yang saya sampaikan tadi seperti Andi Rahman Zikri tadi ya. Pelajari ini ya. Itu aja Adik. Terima kasih sekali. Selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan di ujian statistik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Tetapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.